Baik, berikutnya kita akan membicarakan sumber kerawanan terorisme yang berasal dari aktivitas teroris dalam penggalangan dana. Biaya operasi eh, teroris atau organisasi terorisme secara individual bisa relatif rendah. Bahkan untuk serangan tingkat strategis misalnya yang kita ketahui di masa lalu ada serangan World Trade Center WTC tahun 93 diperkirakan menelan biaya sekitar 19.000 US dollar. Bom Bali tahun 2002 diperkirakan menelan biaya 20.000 US dollar. Dan serangan Madrid Spanyol tahun 2004 antara 10.000 sampai 50.000 US dollar. Sebagai perbandingan, serangan 11 September 2001 relatif mahal, menelan biaya antara 350.000 sampai 500.000 US dollar. Tetapi melibatkan setidaknya 19 pembajak pesawat terbang yang beroperasi di luar negeri, dengan beberapa diantaranya memerlukan pelatihan simulasi penerbangan yang harganya cukup mahal. Terorisme dapat diukur beberapa teroris dengan struktur organisasi yang lebih maju membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain, seperti ekstremis yang tumbuh di dalam negeri dan kemudian meradikalisasi diri sendiri. Biasanya tidak membutuhkan biaya, tentu tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, seberapa besar biaya yang dibutuhkan oleh organisasi terorisme atau sel teroris sifatnya scalable. Scalable itu artinya semakin besar organisasi tersebut, semakin luas aktivitasnya, semakin terorganisir gerakan terorisme, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin besar dan aktivitas penggalangan dananya juga lebih aktif, lebih tinggi. Teroris membutuhkan sumber daya. Ini diakui secara luas, baik untuk tujuan operasional maupun organisasi. Untuk tujuan operasional atau operasi teroris, ada beberapa konsensus bahwa serangan terorisme itu sendiri sebenarnya tidak terlalu mahal atau murah, ya. Relatif murah, terutama jika dilihat dari dampaknya. Dampak dari suatu serangan teroris, meskipun serangan itu berskala kecil dan hanya mengorbankan satu individu bahkan, tapi karena dilakukan di ranah publik dan disaksikan banyak orang dan menimbulkan shock bagi banyak orang yang menyaksikan dan kemudian ada peliputan media, maka impact-nya cukup besar sehingga dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sebenarnya biaya itu murah. Namun teroris juga mengeluarkan biaya organisasi untuk memenuhi biaya sehari-hari dan kebutuhan hidup, serta untuk memajukan tujuan-tujuan spesifik, misalnya untuk merekrut anggota baru, untuk membayar anggota yang sudah ada, atau untuk mendukung keluarga dari anggota yang gugur untuk menyebarluaskan narasi ekstremis mereka, untuk mengumpulkan intelijen, dan untuk menjaga komunikasi dan keamanan organisasi. Perkiraan untuk fungsi-fungsi ini setiap bulan secara rutin dikutip dalam jumlah yang jutaan dolar untuk kelompok seperti Al-Qaeda atau Provisional Republican Army, Irish Republican Army, Provisional Irish Republican Army atau PIRA, PKK di Turki, kemudian Hizbullah, Hamas, FARC di Kolombia, Taliban, Afghanistan. Mereka bisa mengutip atau mengambil. Dengan demikian, satu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa aktivitas dari suatu organisasi terorisme itu sangat banyak, percabangan aktivitasnya banyak. Mulai dari serangan terorisme itu hanyalah satu bagian kecil dari aktivitas organisasi terorisme. Ketika mereka tidak melakukan serangan, mereka melakukan banyak hal lain, termasuk perekrutan, propaganda,
pemeliharaan jaringan, komunikasi, dan intelijen. Jadi jangan pernah merasa cukup sudah merasa semua persoalan sudah selesai ketika tidak terjadi serangan. Tidak terjadinya serangan bisa jadi merupakan kompensasi dari tidak terjadinya serangan itu adalah meningkatnya aktivitas di cabang-cabang aktivitas lain yang bukan serangan sifatnya. Dan yang lain yang bisa kita katakan adalah bahwa dengan struktur organisasi yang lebih maju, maka teroris juga akan membutuhkan jauh lebih banyak sumber daya daripada teroris dengan struktur organisasi yang tidak terlalu maju atau bahkan yang berbentuk sel-sel individual dengan radikalisasi diri dan aktivitas yang cenderung lokal sifatnya. Seperti yang banyak kita perhatikan akhir-akhir ini. Berikutnya adalah kita membahas dari manakah sumber-sumber dari pendanaan terorisme. Yang pertama adalah dalam literatur pendanaan terorisme atau terrorism financing yang dapat kita temui adalah sumber yang pertama adalah sponsor negara atau state sponsorship. Salah satu sumber pendanaan utama untuk organisasi teroris adalah sponsor negara. Sponsor negara telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan sebenarnya jauh lebih umum ditemukan selama tahun-tahun Perang Dingin ketika kelompok-kelompok Marxis di seluruh dunia didukung oleh Uni Soviet, Kuba, dan Korea Utara. Amerika Serikat juga mendukung kumpulan kelompok organisasi teroris sendiri. Beberapa di antaranya ada Mujahidin di Afghanistan, organisasi Kontras di Nicaragua, dapat dianggap sebagai organisasi teroris. Begitu juga negara-negara Arab yang membiayai organisasi pembebasan Palestina atau PLO, Palestinian Liberation Organization, yang juga telah dilabel sebagai organisasi teroris. Mereka menyediakan setidaknya 100 juta US dollar per tahun selama tahun-tahun awalnya, mungkin hingga 250 juta US dollar per tahun di era 70-an dan 80-an. Pada tahun 80-an, Libya juga memberikan bantuan dan dukungan keuangan pada banyak kelompok termasuk Abu Nidal, Brigade Merah, Red Brigade, ya, Irish Republican Army bahkan pernah didanai oleh pemerintah Libya, PLO juga, kemudian ETA, Yuscaritas, Katasuna, kemudian Japanese Red Army, Baader-Meinhof. Nah, saat ini Iran kemungkinan adalah negara sponsor terorisme yang paling aktif, yang memberikan funding kepada Hizbullah dengan perkiraan 100 juta US dollar per tahun, kira-kira setengah dari anggaran tahunan organisasi Hizbullah. Suriah juga merupakan sponsor penting terorisme. Suriah menyediakan senjata, tempat berlindung yang aman, dan dukungan keuangan untuk Hizbullah dan kelompok lain yang di listing oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk Hamas dan Islamic Jihad di Palestina. Badan Intelijen Pakistan (ISI), Inter-Services Intelligence, juga sempat mensponsori Taliban Afghanistan serta kelompok-kelompok yang berjuang untuk kontrol Pakistan atas Kashmir, termasuk Lashkar-e-Taiba, Harakatul Mujahidin, Hizbul Mujahidin. Sponsor negara atau state sponsorship untuk terorisme sebenarnya merugikan kelompok teroris itu sendiri dalam hal kendali organisasi dan reliabilitas. Negara dapat menggunakan dukungan keuangannya untuk mengendalikan aktivitas kelompok teroris, memaksa kelompok tersebut untuk bertindak sebagai wakil dari kepentingan negara, bertindak demi kepentingan negara ketimbang kepentingan aspirasinya atau organisasinya. Negara bisa mencoba untuk membatasi kelompok teroris atau memaksa untuk meningkatkan usahanya atau memintanya untuk mengubah taktiknya. Akibatnya kelompok teroris mungkin terpaksa terlibat dalam aktivitas yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
sponsor negara terhadap terorisme juga merugikan kelompok teroris itu sendiri, karena kebijakan negara bisa saja berubah. Dalam beberapa kasus state sponsorship itu tiba-tiba menghilang. Bahkan ketika Uni Soviet akhirnya bubar tahun 90-an, banyak kelompok Marxis yang kehilangan sumber pendanaannya. Pada kasus lain, negara bisa mengubah kebijakan mereka dan berhenti mendanai kelompok teroris. Ini yang dilakukan Libya sebagai tanggapan mereka atas tekanan internasional. Persoalan yang kedua yang cukup besar adalah bahwa state sponsorship itu tidak terdeteksi dengan baik. Artinya ketika kita melihat di manakah kita bisa mengidentifikasi negara-negara mana yang selama ini memberikan state sponsorship terhadap organisasi terorisme, maka sumbernya tidak banyak. Dan saya bisa katakan bahwa sumbernya sejauh ini hanya satu, yaitu listing yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang disebut dengan Foreign Terrorist Organization listing oleh State Secretary of State ya, Amerika Serikat ya. Sehingga tidak banyak dan bisa dikatakan bahwa karena sumbernya hanya satu, maka pengetahuan tentang sponsorship negara terhadap organisasi terorisme itu sangat bias kepentingan Amerika Serikat. Nah, sumber yang kedua adalah kegiatan ilegal. Karena sponsor negara tidak dapat diandalkan dan membatasi aktivitas teroris, maka kelompok teroris pun semakin mencari dana melalui kegiatan ilegal. Ini termasuk pemerasan ya, atau memberlakukan pajak ya terhadap pendukung-pendukung, kemudian penculikan dan uang tebusan ya, kidnapping and ransom, pencurian, penyelundupan, kejahatan-kejahatan kecil, pembajakan kapal laut, pemalsuan barang. Kelompok teroris sering memaksakan apa yang mereka sebut sebagai pajak revolusioner pada suatu kelompok populasi, memaksa penduduk untuk menyediakan dana bagi kelompok tersebut. Ini umumnya terjadi di luar konteks urban terrorism dan biasanya terjadi di countryside ya, atau daerah-daerah yang di luar monitor pemerintah pusat. Beberapa kelompok terkemuka yang telah menggunakan metode seperti ini, misalnya Shining Path di Peru, FARC dan ELN di Kolombia, Tupamaros di Uruguay, ETA di Spanyol. Taliban Pakistan menerbitkan jadwal pajak yang mencantumkan berbagai biaya untuk berbagai kegiatan. Terkadang kelompok teroris hanya mencuri uang tunai atau barang berharga untuk membiayai operasi mereka. Yang lebih terkenal dari pencurian ini termasuk perampokan oleh Christian Falang dari British Bank of Middle East, menghasilkan antara 20 sampai 600 juta US dollar tahun 76. Perampokan bank juga dilakukan oleh Jemaah Islamiyah yang menghasilkan 5 pon emas yang digunakan untuk biaya bom Bali. Kemudian penyerbuan Tupamaros tahun 1963 di sebuah klub senapan menghasilkan 28 senjata yang kemudian dia gunakan untuk memulai kampanye terorisme organisasi tersebut. Kemudian pencurian minyak ya juga dilakukan dari saluran pipa minyak di Irak oleh kelompok pemberontak. Kemudian perampokan yang dilakukan oleh Taliban Pakistan, perampokan bank yang dilakukan oleh Symbionese Liberation Army. Penyelundupan juga merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Teroris melakukan penyelundupan hampir apa saja. Penyelundupan obat-obatan, penyelundupan berlian, rokok, uang tunai, penyelundupan manusia, bahkan hewan, untuk membiayai organisasi dan operasi mereka. Hubungan antara narkoba dan terorisme
Drugs and Terrorism telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan telah melahirkan istilah narkoterorisme. Beberapa organisasi terkenal yang terlibat dalam perdagangan narkoba termasuk FARC di Kolombia, PKK di Turki, Shining Path di Peru. Untuk kelompok teroris yang peduli dengan legitimasi, beberapa jenis aktivitas ilegal dapat mengasingkan populasi konstituen kelompok teroris tersebut. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam penculikan, pemerasan, atau penyelundupan obat bius dapat memusuhi masyarakatnya, merugikan kelompok teroris merugikan kelompok teroris yang kemudian akan kehilangan sebagian dari dukungan rakyatnya. Rakyat atau masyarakat akan berpikir 2 kali, 3 kali sebelum mendukung kelompok teroris ketika mengetahui bahwa kelompok ini terlibat dalam suatu ilegalitas, terutama kalau ilegalitas itu narkoba. Ya. Maka kelompok teroris itu akan kehilangan legitimasi. Banyak organisasi menghindari jenis kegiatan ini untuk menghindari hilangnya dukungan masyarakat. Provisional Irish Republican Army, misalnya PIRA, telah menolak untuk terlibat dalam perdagangan narkoba Irlandia Utara karena alasan ini. Selain itu, memiliki akses ke uang dalam jumlah besar dari suatu usaha kriminal dapat mengakibatkan korupsi di antara anggota-anggota organisasi teroris yang mungkin tergoda untuk mengambil sebagian keuntungan untuk diri mereka sendiri. Kegiatan ilegal seringkali akan dirahasiakan di dalam organisasi dan dana yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut tidak mudah dilacak atau dipertanggungjawabkan. Nah, selain kegiatan aktivitas ilegal, organisasi teroris juga semakin banyak yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang legal. Ya, jadi kelompok teroris tidak hanya terlibat dalam kegiatan kriminal, mereka sering menjalankan bisnis yang benar-benar legal. Dia berizin dan memiliki sertifikat legalitas ya dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya ketika Al-Qaeda di Sudan tahun 92 sampai 96, organisasi tersebut menjalankan bisnis yang sah, termasuk pertanian, kacang-kacangan dan madu, produksi madu. Beberapa perusahaan perdagangan, penyamakan kulit, perusahaan pembuat furnitur, toko roti, sebuah perusahaan-perusahaan investasi, di situ semua Al-Qaeda terlibat. Di tempat lain Al-Qaeda menjalankan perusahaan konstruksi dan pipa ledeng, perusahaan perbaikan, penjualan mobil bekas, bisnis perikanan, perusahaan manufaktur. Di Jepang, kelompok Aum Shinrikyo yang sebenarnya merupakan kelompok kultus tapi juga melakukan aktivitas yang menimbulkan teror di masyarakat sehingga dikategorikan sebagai organisasi teror, juga menjalankan sejumlah besar bisnis yang sah, ya, toko fotokopi, toko mie, perusahaan perangkat lunak komputer, bisnis real estate. Bahkan kelompok IRA dan PIRA di Irlandia Utara juga menggunakan bisnis yang sah untuk membiayai organisasi mereka. Keduanya juga mengoperasikan bar ya, atau tempat klub minum ya, minuman keras, atau pub ya. Meskipun ini dimulai sebagai operasi yang ilegal, kelompok tersebut kemudian dapat izin ya untuk bisnis mereka dan bahkan melaporkan pendapatan mereka kepada pemerintah, walaupun tidak transparan, tidak semuanya dilaporkan. Mereka juga mengoperasikan tempat judi dan mesin judi ya, yang sebagian legal ya di klub minum mereka. Beberapa penulis ada yang berpendapat bahwa klub-klub ini adalah satu-satunya sumber pendapatan terbesar bagi IRA dan PIRA tahun 1980-an. Bagi kelompok teroris, terlibat dalam kegiatan legal untuk mengumpulkan uang sangat menguntungkan dalam hal keamanan. Karena kegiatan tersebut sepenuhnya legal. Hanya sedikit yang dapat dilakukan negara untuk menarget kegiatan tersebut atau mereka yang ada di dalamnya. Untuk menarget aktivitas legal atau bisnis-bisnis legal dari kelompok teroris,
negara harus menulis ulang undang-undangnya dengan cara yang diskriminatif. Artinya, negara harus memiliki listing organisasi, entitas, individu teroris yang kemudian kemudian di follow up dengan pembekuan aset-aset dan penargetan jejak digital atau jejak keuangannya, dan kemana jejak keuangan itu berjalan, maka terjadi juga pembukuan aset di situ. Ya. Sehingga harus ada penargetan secara diskriminatif. Di tempat lain, sel-sel Al-Qaeda menjalankan perusahaan konstruksi. Berikutnya adalah dukungan populer atau popular support. Banyak kelompok teroris mengandalkan dukungan dari populasi atau konstituen yang simpatik dengan sumber pendanaan. Sumbangan amal merupakan bagian besar dari pendapatan bagi banyak kelompok, khususnya kelompok-kelompok Islam. Teroris juga mungkin memanfaatkan komunitas diaspora yang simpatik yang tinggal di luar negeri atau mengandalkan iuran keanggotaan untuk mengisi pundi-pundi mereka. Dengan kata lain, sebagai suatu benang merah untuk pendanaan terorisme, teroris tidak memiliki monopoli atas sumber atau metode tertentu yang dapat digunakan oleh pelaku yang sah maupun pelaku yang tidak sah untuk membiayai kegiatan non-teroristik. Teroris tidak punya perbedaan yang spesifik dibandingkan kelompok-kelompok kriminal lain atau bahkan kelompok-kelompok yang non-kriminal, ya, bukan. Jadi sumber pendanaan terorisme itu sangat tidak spesifik, baik yang legal maupun yang illegal. Mereka bisa terlibat dalam kegiatan ilegal. Dengan demikian mereka melakukan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh organisasi kriminal lain. Mereka juga bisa melakukan aktivitas yang legal sifatnya. Sehingga pendanaan kelompok teroris itu netral secara politik dan harus ditarget berdasarkan organisasi atau individu apa yang memang ditetapkan sebagai entitas terorisme. Baik, berikutnya kita akan membahas risiko-risiko yang muncul dari masyarakat atau interaksi antara kelompok masyarakat dan negara. Risiko yang muncul di dalam relasi antara masyarakat dan pemerintah akan menghasilkan risiko-risiko tertentu, akan menghasilkan potensi tertentu yang dapat meningkatkan kebahayaan terorisme. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya saat ini ya, kemajuan teknologi kecerdasan buatan dapat memfasilitasi kelompok terorisme untuk mengupayakan serangan siber yang lebih efektif dan mengupayakan serangan provokasi yang menampakkan aktor tertentu sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap suatu serangan yang mengakibatkan gejolak masyarakat. Ruang siber secara umum merupakan sebuah sumber kerawanan tersendiri, seiring dengan kemampuan kelompok terorisme memanfaatkan teknologi end-to-end encryption yang memfasilitasi mereka melakukan komunikasi dengan mudah. Komunikasi yang lebih aman dapat dilakukan pada platform-platform game yang ketika online dapat memfasilitasi komunikasi antar pemainnya. Kemudian juga ada kemajuan teknologi drone atau pesawat nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh yang bisa memfasilitasi kelompok terorisme melakukan ISR, yaitu Intelligent Surveillance Reconnaissance. mengumpulkan informasi, melakukan survei, dan melakukan pengintaian. Juga mereka bisa menggunakan drone untuk suatu serangan yang disruptif, untuk melakukan propaganda dan bahkan serangan-serangan yang sifatnya bersenjata jika drone mereka bisa dipersenjatai. Berikutnya, kerawanan terorisme atau peningkatan aktivitas
terorisme, baik itu aktivitas yang sifatnya kekerasan maupun non-kekerasan, juga bisa berpotensi muncul dari karakteristik masyarakat, yaitu ketika satu terjadi defisiensi demokrasi, kemudian yang kedua terjadi defisiensi penegakan hukum, yang ketiga defisiensi tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian ketika terjadi proses peradilan yang dipersepsikan masyarakat tidak memberikan rasa keadilan, ketika pemerintah kurang berlegitimasi, kemudian ketika terjadi ketimpangan distributif yang semakin menguat, kemudian yang ketujuh ketika memori kolektif mobilisasi kekerasan dalam konflik di masa lalu masih dipegang teguh oleh masyarakat, masih diingat oleh masyarakat, masih dikelola oleh media. Kemudian penggunaan kelompok terorisme untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu, kerentanan sistem demokrasi, dan yang terakhir, negara gagal yang memberikan safe haven atau perlindungan bagi kelompok teroris. Sementara itu, ragam akar masalah lebih mengarah kepada terorisme dengan adanya proximate causes. Ada beberapa proximate causes yang membuat akar masalah lebih mengarah kepada terorisme, yaitu ketika strategi kontraterorisme bereskalasi. Artinya strategi kontraterorisme yang diterapkan pemerintah semakin mengadopsi cara-cara koersif atau cara-cara kekerasan tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian adanya kelompok diaspora, dan kemudian ketika menurun atau meningkatnya dukungan terhadap kelompok terorisme, ada liputan media yang cenderung menurun, dan sehingga kelompok teroris akan mencoba untuk melakukan aksi-aksi supaya liputan media itu meningkat. Ada kelompok rival dari kelompok teroris, kelompok terorisme yang memiliki kelompok rival, mereka akan berusaha untuk mereka akan melakukan aksi dengan tujuan membuat klaim atas kelompok rivalnya tersebut, membuat klaim sebagai kelompok yang lebih unggul gitu. Kohesi internal yang terganggu juga bisa merupakan proximate causes. Kohesi internal yang terganggu dari kelompok terorisme bisa membuat pemimpin tidak efektif dalam mengarahkan organisasinya, sehingga ada anak buah atau anggota yang melakukan aksi sendiri. Konflik yang mengalami eskalasi maupun deeskalasi juga berpotensi menjadikan memunculkan terorisme. Konflik yang mengalami eskalasi memberikan kesempatan untuk melakukan serangan. Konflik yang mengalami deeskalasi dapat membangun hasrat untuk melakukan serangan untuk menjaga momentum konflik terjadi. Sehingga dalam deeskalasi sebenarnya tetap dibutuhkan suatu kewaspadaan agar kelompok teroris tidak melakukan persiapan serangan. Kemudian terdapat pula penyebab-penyebab yang sifatnya akselerator. Akselerator terorisme bisa berasal dari eskalasi kontraterorisme, yaitu ketika kebijakan kontraterorisme memakan banyak korban sipil dengan retorika yang provokatif pula. Kemudian kelompok teroris dan pendukungnya dipermalukan, ini dapat mengakibatkan eskalasi. Kemudian adanya kejadian-kejadian simbolik yang dapat menjadi momentum serangan. Kejadian-kejadian simbolik perlu diperhatikan sebab bisa menjadi suatu scheduling bagi kelompok teroris melakukan serangan, dan perundingan damai atau suatu mediasi yang justru menimbulkan perpecahan dalam kelompok terorisme. Kontraterorisme yang bisa mencegah terjadinya eskalasi adalah kontraterorisme yang menggunakan cara-cara yang berlegitimasi, cara-cara yang sesuai dengan undang-undang dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas, tidak berlebihan, gitu ya. Dan ketika menggunakan suatu daya kekuatan yang eksesif, juga ada penjelasan yang bisa diterima masyarakat. Kemudian
kelompok terorisme atau dinamika terorisme juga bisa mengalami deeskalasi ketika ada pemimpin yang hilang, ya, hilangnya kepemimpinan, hilangnya sumber daya, dan hilangnya teritori, atau ada konsesi yang cukup signifikan bagi kelompok teroris dan konstituen pendukungnya, ya, yang dapat membuat mereka merasa tuntutan politik mereka sudah dipenuhi. Dan deeskalasi juga bisa terjadi dengan media yang lebih bertanggung jawab dalam peliputannya. Kemudian faktor lain dari masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kerawanan terorisme adalah kesejahteraan ekonomi. Berpenghasilan rendah dapat mengurangi biaya peluang untuk ikut serta dalam politik kekerasan. Artinya, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mempertimbangkan partisipasi dalam politik kekerasan. Partisipasi dalam politik kekerasan akan menimbulkan biaya-biaya peluang, ya. Misalnya terlibat dalam terorisme bisa mengakibatkan pemidanaan atau kehilangan pekerjaan atau reputasi hilang, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan biaya-biaya ini akan dilihat dengan cara yang berbeda oleh orang yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak punya penghasilan. Ya, mereka akan melihat bahwa mereka tidak akan kehilangan hal-hal ini, reputasi, penghasilan yang selama ini sudah dimiliki, atau pekerjaan karena mereka tidak punya pekerjaan, reputasi dan lain sebagainya, itu tidak menjadi pertimbangan lagi. Mereka lebih mudah untuk ikut dalam aktivitas politik kekerasan atau terorisme ketika penghasilannya rendah. Ini tidak untuk mengatakan bahwa terorisme isinya adalah orang-orang berpenghasilan rendah, tidak. Ya, tetapi bahwa kondisi penghasilan yang rendah akan lebih mendorong orang untuk terlibat dalam politik kekerasan. Kemudian ketimpangan adalah variabel penting lain yang dapat dianggap terkait dengan rekrutmen dalam terorisme. Ketidaksetaraan horizontal yang berlaku di antara kelompok sosial merupakan faktor pendorong utama di balik kekerasan teroris. Organisasi teroris menarik sukarelawan dengan menyediakan layanan sosial, ya, seperti pendidikan yang pada level tertentu, ya, kemudian nutrisi subsisten untuk perekrutan mereka. Ini menyiratkan bahwa penyediaan layanan sosial yang lebih baik oleh negara dapat menjadi faktor yang menekan kekerasan, khususnya kekerasan terorisme. Begitu juga dengan penyediaan layanan sosial yang lebih tinggi juga memperkuat status sosial ekonomi masyarakat dan prospek ekonomi masa depan, sehingga mengurangi preferensi kegiatan terorisme. Nah, sumber kerawanan terorisme yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah yang berasal dari negara itu sendiri. Nah, negara bisa menjadi sumber masalah dalam penanganan terorisme. Apa penyebabnya? Masalah negara hukum telah muncul di sejumlah titik yang kritis dalam penanggulangan terorisme. Pertama, ketika definisi terorisme yang digunakan oleh negara tidak jelas atau terlalu inklusif, atau justru menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ini menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang kebebasan dari hukuman pidana retroaktif di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip legalitas, kepastian, dan prediktabilitas yang menyertainya. Kemudian yang kedua, risiko kerawanan terorisme itu justru meningkat ketika penindakan yang dilakukan oleh negara terlalu invasif dan intrusif terhadap hak kebebasan pribadi. Ini kemudian akan menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa kompensasi yang didapat dari invasif dan dari penindakan yang invasif dan intrusif tersebut. Apakah ini benar-benar meningkatkan efektivitas kontraterorisme? Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, maka tindakan yang invasif dan intrusif akan banyak mendapat kritik
dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap kebijakan kontra teror. Kemudian penindakan terhadap dugaan kecurigaan tanpa bukti dengan penindakan yang tidak proporsional juga akan menghilangkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan kontra teror, dan pada akhirnya akan menggerus kekuatan atau legitimasi kontraterorisme, kebijakan kontraterorisme itu sendiri, dan memberikan ruang bagi kelompok teroris untuk tetap ada dan berkembang. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sifatnya bersifat pelarangan ekspresi gagasan, ujaran seperti hasutan, advokasi yang kemudian mengakhiri mengarah pada pembatasan berpendapat. Ini juga akan menggerus dukungan masyarakat terhadap kebijakan kontra teror dan pada akhirnya menurunkan efektivitas kontra terorisme. Begitu juga dengan respon yang menimbulkan dampak negatif bagi kelompok minoritas. Kemudian kebijakan kontra terorisme yang diwarnai atau diindikasikan oleh impunitas atau pelanggaran HAM yang tidak berkonsekuensi dan korupsi. Dan terakhir adalah ketiadaan atau ketidakjelasan indikator keberhasilan dalam kontraterorisme, termasuk indikator-indikator keberhasilan deradikalisasi atau indikator dari keberhasilan dalam penanggulangan terorisme secara umum yang akan menimbulkan menurunnya legitimasi atau dukungan populer masyarakat terhadap kontraterorisme.